Kalau tidak mau gregetan ya jangan tonton video ini sampai selesai ya. Rekening sudah masuk ke rekening Agus itu donasi itu semua cukup 1,5 miliar itu sudah haknya Agus. Karena kan tujuannya kan untuk pengobatan. Nggak bisa, karena tidak kan bisa sekarang ini seolah-olah langsung diambil diminta oleh Novi dipaksa untuk masuk ke rekening yayasan itu Nah, sudah salah sekarang nggak aturan. bisa begini. Pada saat kita dalam bukti laporan polisi pada ya, saat itu bisa di BAP dan diaudit. ya gini, pada saat seseorang berada di ruang publik mengatakan bahwa oh ini ada Agus yang sedang sakit matanya karena disiram air keras dan lain-lain. Di sanalah yang menggerakkan akhirnya donatur untuk menyumbang. Ada tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan. Betul. Sekarang jelas sudah sangat jelas itu saya pikir sudah salah persepsi dalam proses hukumnya karena pada prinsip ini Agus ini sudah diterima uang masuk ke rekening Agus dengan sepakatan ya, masalahnya donatur sekarang menyebut bahwa donatur tidak terima jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Donatur yang mana katanya? Kemarin kan petisi, minta petisi semua donatur komen ya, tapi itulah dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi saya menonton ini segergetan, asli gergetan ya. Biar tidak saya gergetan sendiri, mari kita gergetan bersama ya. Karena saya lihat juga keterangan yang disampaikan kuasa hukum sama Agus ini betul-betul bikin jengkel, bikin emosi ya. Karena sebenarnya banyak statement-statement yang gak jelas juga begitu ya. Dan banyak bahasa-bahasa sebenarnya yang dibuat-buat oleh Agus menurut saya ya. Yang dikembang-kembangkan ada pengancaman lah apa segala macam. Jadi gimana video singkatnya Sultan? Mari kita gergetan bersama ya. Jadi gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, comment, dan skip. Flame fittingnya keren ya. Yang sebenarnya dia lakukan dia timpalkan ke orang lain. Nah itu yang bikin kita selama ini memang gregetan juga begitu. Kalau kita mendengar semua statement yang disampaikan oleh pengacaranya, tak baik pengacaranya baik yang dibela begitu ya, sering memutarbalikkan fakta begitu ya, yang sebenarnya dia lakukan tapi dilimpahkan ke orang lain ya, seperti yang tadi ya, pengancaman apa segala macam yang sebenarnya itu diancam oleh, tapi sejatinya kan dia yang ngancam dengan pelaporan kan, yang sebelumnya kan Tenopi tidak pernah melaporkan kebalik ya, tapi ini sudah kisruh seperti ini yang mengakibatkan ya terpaksa jadinya ya untuk kita tempuh jalur seperti ini biar tenang lah. Dan memang kalau menurut saya pantas memang Agus ini untuk dipenjarakan ya. Kita lanjutin sebentar. Itu dari setelah podcast dari Densu begitu ya, sehingga semakin banyak yang nyumbang ya. Itu bagus ya. Tapi yang tidak bagusnya adalah ada kemarin yang menyalahkan bahwa ini terjadi semua karena ya kisruh ini terjadi karena podcastnya Densu. Ada tuh pengacara juga yang sampaikan itu. Nah sekarang dia tidak mengambil positifnya bahwa semakin banyaknya uang yang didonasikan di sana itu kan atas dasar dan salah satu yang dipercaya oleh Tenopi ya di podcastnya Densu. Ya itu sudah mengakui itu. Yang kemarin tidak ancam itu beda loh Gus ya. Ya mengancam sama memojokkan itu beda Gus ya. Yang namanya mengancam itu nanti saya akan nanti saya akan culik. Nah itu baru pengancaman ya. Tapi yang seperti itu tadi itu kan sebagai bentuk ya, karena penggunaan danamu itu yang dicurigai gitu loh Gus. Paham gak sih? Nggak mungkin. Saya yakin nggak akan paham gitu ya. Untuk apa lagi nggak bisa katanya guys. Gimana ini ya? Terus sebenarnya maunya gimana sih ini? Mungkin ya maunya dari Agus sama tim pengajar mungkin begini ya. Itu uang milik Agus, silahkan serahkan. Nah mungkin setelah diserahkan uang itu ya, itu baru selesai ya. Yang sebenarnya karena mereka anggap bahwa uang itu adalah sah miliknya Agus ya, miliknya Agus, bukan milik siapa-siapa. Begitu kan? Nah yang jadi persoalan sekarang, yakin tidak kalau memang uang itu diserahkan akan selesai perkara? Saya yakin tidak akan. Dengan sifat-sifat dari pengacara-pengacara Agus yang sering memperbesar-besar sesuatu yang kecil ya, itu nanti kalau itu pun diserahkan nanti ke Agus 1,5, yakin saya bahwa dilaporkan lagi Tenopi dengan benar bahwa selama ini Tenopi melakukan pengambilan tuh milik orang dan sebagainya. Kita tidak akan dan saya meyakini bahwa itu pasti akan dilakukan. Dan yang dibela sama embelnya sama-sama ngeyel, asli sumpah ya. Dan saya rasa mungkin semua orang juga yang menonton acara ini
sambil gregetan kayaknya ya. Coba kita lanjutin Semeton. Yang katanya tidak bisa, tidak boleh begitu ya. Diajak ketemuan, kemarin yang merengek-rengek minta pertemuan siapa? Disediakan tempat untuk komunikasi, untuk mediasi, nggak mau. Maunya apa ini? Dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin. Benar yang dia mau itu begitu ya. Agar uang itu diserahkan ya. Karena itu milik Agus. Maunya dia benar kan? Maunya dia benar bahwa uang itu diserahkan langsung ke Agus. Gila ya. Memang Bang Abraham juga dia gregetan tuh. Yakin saya ya. Saya yakin tidak akan pernah beres begitu ya. Karena pasti akan ada tuntutan lagi. Karena kan bagian mereka itu kan senang memanjang-manjangkan atau melebar-lebarkan atau meninggikan sesuatu yang seharusnya tidak bisa begitu. Ya, contoh kemarin waktu Densu aja, Bang Densu dengan pakai selai minta maaf itu nggak diterima, harus rapi, tangannya begini saja diterima. Apalagi model-model kayak gini, gitu ya. Akalnya dia memang begitu. Kita lanjutin Semeton ya, pernyataan sesudah acara itu dari Bang Pablo ya. Menarik Semeton, ini dia videonya. Terima kasih ya. Pablo Bimua akan laporkan Farhad Abbas dan Agus. Ini itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi gitu ya, kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan perjuangkan, saya pasti akan kawal, saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong pihak dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan. Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka. Oh, ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian. Jelas, mau dimintakan mutasinya ada, betul. mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya, orang yang suujon gitu ya, orang yang suujon terhadap sesuatu hal itu, berarti dia sendiri juga seperti itu gitu loh. Setuju Bang Pablo. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya. Gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gue bisa takut? Karena mungkin kalau gue ketemu ada barang, sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gue ambil. Kan begitu kan? Gue ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan suujon terus terhadap orang. Ikutin aja yang sudah ada, ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar. Nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar totalnya. Kurang lebih. Untuk hal yang tidak semestinya. Apa pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai ya harus ada kejelasan. Untuk apa? Nanti setelah dipakai ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus. Kan itu sebenarnya. Oke Bang, apabila hari Jumat tidak ada titik temu nih Bang, uangnya mau dikemanakan Bang? Kita lihat nanti hari Jumat seperti apa, karena hari Jumat itu adalah titik penentunya. Apa yang akan kita lakukan dari pihak kuasa hukum Novi, apa yang akan kita perbuat nanti akan ada momennya dan pasti nanti kita akan informasikan kepada wartawan. Karena ada dua kemungkinan. Yang pasti begini, kita ikhtiar aja, apapun itu kita jalankan aja dulu, kita ikutin aja dulu. Artinya mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau dengan harapan mencapai titik temu. Kalau sudah ada titik temu ya sudah selesai. Clear kan? Itu kan memang harapan kita semua kan. Biar nggak rame-rame begini kan. Kan gitu. Bang, tadi abang bilang fokus pengobatan, tapi dari PH Agus sendiri itu sudah fokus Bang, udah datang ke dokter, sudah gimana Bang? Ya bagus berarti. Ya artinya mulai tergerak kan. Ada aja orang yang melakukan pengobatan terhadap Agus. Dan poinnya satu, itu uang kan belum dia papain. Oke, dari Agus minta ke Tenovi, ayo bagaimana, dan sudah disuratkan, sudah ada mekanismenya, dibuat mekanismenya, sudah dikirimkan surat juga kepada Novi, kepada Agus. Silakan dari Agus maunya seperti apa. Oh, saya mau butuh nih pengobatan mata, biayanya sekian, udah ajukan. Saya mau obat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas kita harus tahu ujungnya
ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya apa ya, hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Kan bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ada kesan di mana uang tersebut pengen banget, ayo serahkan pada Agus biar Agus yang kuasai semua, kan? Iya benar. Benar. Melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan FH juga dan cari lapor lah. Dan kalian apa gimana tadi? Jelas aja. Itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya. Kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan berjuangkan. Saya pasti akan kawal. Saya akan kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong PH dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan. Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka. Oh, ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian. Jelas. Mau dimintakan mutasinya ada. Mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Ini cuma bicara teknis. Gini Betul. ya. Orang yang suujon gitu ya, orang yang suujon terhadap sesuatu hal itu berarti dia sendiri juga seperti itu gitu. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya. Gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gue bisa takut? Karena mungkin kalau gue ketemu ada sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gue ambil. Kan begitu kan, gue ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan seujon terus terhadap orang. Ikutin aja, yang sudah ada ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar, nggak ada 1,3, 1,5 miliar totalnya. Abang nggak setuju ya berpendapat bahwa itu duit full benar-benar duit Agus ya? Gini, uang itu bisa terkumpul karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Otomatis ketika Novi berbicara, ini udah memuncak gergetan saya. Jadi segitu saja video sebentar ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru sampai belepotan nih. Informasi terbaru tentang Agus ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah lah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah dan besok pertemuannya. Mudah-mudahan menemukan titik terang seterang-terangnya ya. Jadi segitu ya video sebentar. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.